Bab ketiga P2H dan perawatan unit ADT 740. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat saya, Buma bisa, harus bisa, pasti bisa. Kali ini selanjutnya saya akan mempresentasikan bab 3, yaitu P2H dan perawatan unit ADT 740. Baiklah, langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu ada pelaksanaan pemeriksaan harian P2H dan perawatan unit. Apa itu P2H? Itu suatu kegiatan pemeriksaan unit yang dilakukan oleh seorang operator pada saat sebelum dan setelah operasi. Tujuan dari P2H ini adalah untuk mengetahui kondisi unit, mencegah dan kerusakan yang lebih parah. Kegiatan P2H ini tertuang dalam form P2H operator yang wajib diisi sebelum dan setelah mengoperasikan unit. P2H yang wajib dilakukan seorang operator dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pemeriksaan sekeliling sebelum menghidupkan engine atau walk around. 2. Pemeriksaan di atas unit yang meliputi di luar kabin operator, pemeriksaan oli, air, komponen, dan kerusakan lainnya. Di dalam kabin operator sebelum engine hidup. 3. Pemeriksaan setelah engine hidup. 4. Pemeriksaan setelah selesai operasi. Dengan adanya P2H ini diharapkan unit dioperasikan operator selalu dalam kondisi yang prima, berdaya guna yang tinggi untuk mencapaian produktivitas yang maksimal, dan operator dapat bekerja aman dan selamat. Berikutnya kita masuk ke pemeriksaan keliling unit atau walk around. Pastikan unit dalam posisi rata sebelum dilakukan pemeriksaan. Lakukan pemeriksaan keliling unit secara menyeluruh, kiri, kanan, depan, belakang. Periksalah semua bagian komponen dengan teliti serta bagian bawah unit, dari kendaraan kehausan, dari kekedoraan dan kehausan, kerataan dan kebocoran air, oli dan grease. Sebagai peringatan, kebocoran oli atau fuel atau material-material yang mudah terbakar di sekitar komponen-komponen bertemperatur tinggi, misal muffler, turbocharger, dan lain-lain, kemungkinan dapat mengakibatkan kebakaran. Dan lakukan pemeriksaan secara hati-hati. Jika ditemukan ketidaknormalan, segera lakukan perbaikan. Berikut inilah yang kita harus P2H yang di luar kabin. Yang pertama, pemeriksaan level air radiator. Kedua, level oil steering. Ketiga, level oil hidrolik. Keempat, level oil transfer gear. 5, suspensi. 6. Level fuel. 7. Level oil differential. 8. Kekencangan mur dan baut roda. 9. Pemeriksaan tekanan roda. 10. Pastikan permukaan spion selalu bersih dan atur hingga Anda dapat melihat objek di belakang dan samping unit dari tempat duduk operator. 11. Pemeriksaan kehausan dan kerusakan pada dam body, frame, silinder, link cage, dan hose. Lakukan pemeriksaan pada komponen-komponen di bawah. Jika ditemukan ketidaknormalan, segera lakukan perbaikan, yaitu silinder hidrolik steering. 2. Pemeriksaan oscillation pin. 3. Periksa pilot bearing. 4. hose hidrolik dam. 5. silinder dam. 12. Pemeriksaan seputaran engine, baterai, dan grill radiator, dan pastikan bahwa di sana tidak ada material yang mudah terbakar, yaitu daun kering, ranting yang terkumpul seputaran baterai, engine mover, turbocharger, dan bagian-bagian engine yang bersuhu tinggi. 13. Pemeriksaan kerusakan tangga unit dan kondisi semua lampu. Berikutnya kita masuk ke pemeriksaan di atas unit, yaitu di luar kabin. Pada saat naik ke atas unit, gunakan metode 3 body contact.
Yang pertama, pemeriksaan level oil. Yang kedua, pemeriksaan level oil transmisi. Yang ketiga, pemeriksaan water separator. Dan yang keempat, pemeriksaan kondisi air cleaner. 5, pemeriksaan baterai dan kabel-kabel listrik. 6, pemeriksaan APAR dan fire suppression. Untuk sebagai peringatan, pemeriksaan level oil engine, yaitu bagian-bagian dan oli bersuhu tinggi setelah engine dimatikan bisa menyebabkan bahaya luka bakar yang serius. Pastikan tidak ada kontak langsung dengan komponen. Dan peringatan pemeriksaan baterai dan kabel-kabel listrik, yaitu jika fuse sering putus atau jika ada bekas konslet, cari penyebabnya dengan segera lakukan perbaikan dan hubungi mekanik. Dan jaga kebersihan baterai dan periksa lubang pernapasan pada tutup baterai. Jika tersumbat kotoran atau debu, cuci tutup baterai untuk membersihkan lubang pernapasan. Berikutnya kita masuk ke pemeriksaan dalam kabin. Ini sebelum engine hidup. Yang pertama, kita penyetelan set operator, yaitu kita menyetel maju dan mundur, nyetel kemiringan set, berat, kemiringan sandaran dan ketinggian, dan penyetelan ketinggian headrest dan sudut headrest. 2, kita menggunakan seat belt. Dan 3, kita pengaturan kemiringan steering wheel dengan kondisi yang nyaman. 4, pemeriksaan kontrol dan lever. 4, pemeriksaan kontrol dan lever. Adapun peringatannya, yaitu ketika menghidupkan engine, periksa bahwa shift lever pada posisi N atau netral dan parking, brake switch pada posisi parking. Dan sebelum berdiri dari tempat duduk, yakinkan bahwa lever transmisi N atau netral dan knob parking brake posisi parking. Berikut menghidupkan engine. Sebelum kita menghidupkan engine, bunyikan klakson 1 kali sebagai tanda atau isyarat agar orang yang berada di sekitar unit kita menjauh. Ketika menghidupkan engine di tempat sempit, hati-hati dengan partikel gas buang karena mengandung racun. Yakinkan bahwa ventilasi terjaga dengan baik. Sebagai catatan, jangan menaikkan putaran engine dengan tiba-tiba sebelum proses pemanasan sepenuhnya. Jangan menghidupkan starting motor terus-menerus lebih dari 20 detik. Jika engine tidak hidup, tunggu 2 menit sebelum mencoba untuk menghidupkan kembali. Jangan menghidupkan engine dari posisi off langsung ke posisi start. Pada saat awal, jangan injak akselerator dikarenakan putaran engine yang tinggi akan mempercepat kerusakan pada turbocharger. Berikut pemeriksaan setelah engine hidup, yaitu setelah menghidupkan engine dan sebelum memulai operasi, periksalah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dengarkan suara engine apakah normal atau tidak. Lihatlah warna asap gas buang yang keluar dari exhaust pipa. 3, setelah pemanasan engine, periksalah monitor panel normal. 4, injak pedal akselerator perlahan dan tambahkan putaran engine tanpa beban pada kecepatan menengah selama kurang lebih 5 menit. 5, tes transmisi maju mundur berikut penggunaan giginya kemudian belokkan kanan kiri. 6, tes fungsi attachment. 7, periksa lampu-lampu switch sebelum operasi dan pastikan dalam kondisi normal. 8, tes keakuratan dari sistem brake, yaitu parking brake dan service brake. Adapun sebagai peringatan setelah menghidupkan engine, yaitu biarkan engine pada putaran idle selama kurang lebih 5 menit setelah hidup. Dan setelah engine hidup, jangan menaikkan RPM engine secara tiba-tiba. Matikan engine dengan tiba-tiba pada kondisi normal. Merubah arah gerak dengan tiba-tiba. Berikutnya kita masuk pemeriksaan setelah selesai operasi. Setelah selesai operasi, hindari langsung mematikan engine. Lakukan beberapa sebagai berikut. Yang pertama, parkirlah unit yang rata, aman, jauh dari bahaya banjir, pohon kering, dan tanah longsor. 2, parkir unit pada tempat yang mudah dijangkau oleh
loop car maupun fuel truck. 3. Bila parkir ada unit lain, perhatikan jarak yang aman parkir. 4. Pastikan parking brake posisi on atau applied. 5. Low idle engine selama kurang lebih 5 menit sambil mengecek kembali apakah ada kebocoran pada semua sistem selama operasi melalui instrumen panel. 6. Matikan perangkat elektrik yaitu lampu, AC, radio. 7. Matikan engine dan turun dari unit memakai metode 3 titik tumpu. 8. Periksa bagian attachment apakah ada kerusakan, kausan, kebocoran selama pengoperasian. 9. Bersihkan unit dari kotoran yang menempel sebelum meninggalkan unit. Berikut kita masuk ke perawatan. Yang pertama, tujuan perawatan dapat disimpulkan menjadi 4, yaitu agar suatu alat suatu dalam keadaan siap pakai atau high availability, berdaya guna fisik yang tinggi. 2. Agar sesuatu alat selalu dalam keadaan prima berdaya guna mekanis yang paling baik atau best performer. 3. Agar biaya perbaikan alat menjadi lebih hemat. 4. Untuk memperpanjang masa pakai mesin. Yang kedua, sasaran perawatan. Itu pertama, memaksimalkan waktu operasi atau produksi. Kedua, mencegah kemungkinan terjadinya gangguan dan hambatan pada saat operasi. Dan yang ketiga, mengetahui kondisi mesin unit yang digunakan untuk menyiapkan suku cadangnya. Keempat, mengatasi gangguan atau hambatan dengan cepat pada saat operasi atau produksi. 5. Memanfaatkan mesin atau unit dalam keadaan layak pakai atau produksi selama mungkin. 6. Mencegah hal-hal yang membahayakan kesehatan dan keselamatan. Berikut masuk ke bagian 3. Pekerjaan yang harus dilakukan dalam melaksanakan pekerjaan perawatan, yaitu pengontrolan, penggantian, pemeliharaan, penyetelan, perbaikan, dan pengetesan. Berikut yang keempat, kunci perawatan atau maintenance, yaitu keterampilan dan perilaku manusia, kegiatan pemeliharaan, perencanaan yang baik, peralatan yang memadai dan standar, keselamatan kerja, dan pengadaan spare part. Bagian 5, istilah-istilah pada perawatan. Yang pertama yaitu ada PPM, yaitu program atau perawatan pemeriksaan mesin. Dan yang kedua PPU, program atau perawatan pemeriksaan under charge. Tujuan dari PPM ini adalah melaksanakan dan pemeriksaan mesin atau engine lengkap untuk mendapatkan petunjuk. Yang pertama, kondisi unit terakhir saat diperiksa. 2. Rekomendasi jadwal pemeliharaan atau perbaikan dan estimasi biaya kebutuhan suku cadang. 3. Melakukan koreksi atau penyimpangan terhadap cara-cara pengoperasian dan pemeliharaan. Untuk tujuan PPU adalah melakukan pemeriksaan dan pengukuran bagian undercharge untuk mengetahui tingkat persentase kehausan bagian undercharge, rekomendasi waktu kapan dilakukan penggantian, melakukan koreksi atau menyimpang terhadap cara-cara pengoperasian dan pemeliharaan. Ketiga, ada PAP, yaitu program analisa pelumas. Tujuan diadakan PAP adalah pemeriksaan dan analisa terhadap pelumas atau oli untuk mengetahui gejala-gejala kerusakan dan pencegahan kerusakan yang mungkin akan timbul atau sedang terjadi, mengurangi downtime dan biaya repair, memperbaiki sehingga mencegah kerusakan yang lebih fatal atau parah, melakukan koreksi atau menyimpan terhadap cara-cara pengoperasian dan pemeliharaan. Berikut masuk ke bagian 6, pelumas atau oli. Fungsi pelumas yaitu membentuk lapisan film sebagai media pendingin pada sistem, sebagai penyekat, sebagai pembersih, sebagai pencegah anti karat, dan sebagai media pemindah tenaga. Ikut masuk ke bagian 7, jenis-jenis oli, yaitu ada hydraulic oli ISO FG 32 150 per SAE 10, dan engine oli
yaitu api sama dengan Ca, Cb, Cc, Cd, Ce, Cf per Cae 10 sampai 50. Gear oil yaitu ACMA GL1 GL 8A per Cae 60 sampai 250. Brake oil Cae 10 automatic transmission fluid oil. Berikut masuk ke bagian 8. Kerusakan oli dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama kontaminasi, yang kedua deteriorasi, yang ketiga oksidasi. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang penyampaian. Saya akhiri. Semangat pagi, sahabat SAE, Buma, bisa, harus bisa, pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.